Halo semuanya, balik lagi sama Mamang Roy, channelnya alur cerita film buat kalian para movie mania. Mantap! Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya di tengah kesulitan seperti sekarang. Amin. Movie mania, kalian pernah gak sih berharap sesuatu dan gak tahu gimana caranya harapan kalian jadi kenyataan? Menurut kalian, siapa yang menjadikan itu kenyataan? Alam semesta atau pohon beringin? Bukan lah ya. Nah, kalau pernah, film bergenre horor yang satu ini plotnya hampir sama, yang menceritakan seorang pemuda bernama Aaron yang secara tidak sengaja melihat barang antik berupa guci tua yang dapat mengabulkan semua permintaan. Setelah diselidiki, dalam guci tua tersebut ternyata tersembunyi makhluk misterius yang bisa mengabulkan keinginan penemunya. Udah kayak Aladin, cuma bedanya ini Gucci. Tapi rupanya, di balik setiap harapan, ada harga yang harus dibayar. Apa sebenarnya yang diinginkan makhluk ini dari Aaron? Penasaran? Sama. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk intro aja. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang baru turun dari taksi langganannya. Kemudian ia menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, ia mendengar suara aneh seperti film horor pada umumnya dan mencari sumber suara itu. Ia pun mencari ke lantai bawah. Dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui ibunya telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan yang lebih parahnya lagi, pelakunya tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri. Dan film pun dimulai. Tar dulu. Pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa wanita itu? Dan kenapa bapak itu membunuh istrinya sendiri? Sabar, karena seiring berjalannya film, ini semua akan ada hubungannya. Jadi pastiin kalian nyimak sampai habis, oke? Lanjut. Kemudian, scene berpindah ke seorang pemuda bernama Aaron yang sedang melakukan interview di kota untuk mendapatkan pekerjaannya sebagai pengacara. Namun, karena tidak memenuhi syarat atau nilainya si Aaron ini jelek, ia tak diterima, walaupun ia sudah bersikeras. Karena belum sarapan, ia mengambil donat dan pergi dari ruang interview. Dengan mood yang bete, ia pun kembali ke apartemennya. Namun karena Aaron belum membayar uang sewa selama 2 bulan, ia tak bisa masuk ke kamarnya oleh sang pemilik. Ia pun hanya bisa meratapi nasib sialnya, dan kemudian ia mendapat telepon dari Lisa, mantannya saat sekolah dulu, yang menyuruhnya pulang ke rumah karena ayahnya Aaron sudah meninggal. Aaron pun tak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman untuk menemani ibunya sementara pasca ditinggal oleh ayahnya. Saat tiba di rumahnya, ia disambut ketus oleh Mr. Yates, yang merupakan tetangganya dan anjingnya Paddington. Aaron pun masuk ke rumah dan bertemu ibunya, namun ibunya juga menyambutnya dengan ketus. So glad you could make it. Di meja makan, ibunya terus-menerus mendesak ingatan Aaron akan ayahnya. Dan di sini kita mengetahui kalau ternyata Aaron sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Mengabari orang rumah pun enggak. Bahkan saat ayahnya meninggal, Aaron tidak menjawab telepon dari ibunya. Dan di sini Aaron makin merasa bersalah. Esok harinya, Lisa mengunjungi rumah Aaron untuk berbelasungkawa dan melihat beberapa barang antik milik ayahnya. Dan sama seperti yang lain, Lisa menyambut Aaron dengan ketus. Malam harinya, Aaron merapihkan barang antik milik ayahnya untuk dijual, dan pandangannya tertuju ke guci tua dengan bentuk yang sangat unik, dan mungkin akan mahal kalau dijual. Besoknya, ia membuka garage sale untuk barang antik milik ayahnya, dan Lisa pun datang berkunjung. Di sini Lisa memberitahu kalau sekarang ia sudah punya pacar bernama Derek, teman sekolah mereka sekaligus sheriff di kota itu. Kemudian datanglah Tyrone
yang juga teman mereka berdua. Dia datang untuk menyapa Aaron karena sudah lama tidak bertemu. Saat sedang ngobrol, ibunya Aaron tiba-tiba keluar dan kaget melihat barang antik peninggalan suaminya menjadi barang jualan. Aaron pun dimarahi habis-habisan atas hal ini, dan ibunya mau agar semua barang antik milik suaminya dikembalikan ke dalam rumah. Namun, Aaron yang membutuhkan uang untuk kembali ke kota tidak kehabisan akal. Sekarang ia mencoba menjual guci tua milik ayahnya di internet karena menurutnya barang ini ada harganya. Tapi sialnya laptopnya malah error. Karena frustasi, Aaron pun keluar rumah. Namun, di luar rumah sudah ada yang menunggunya. Dia adalah Jeremy, sahabat lamanya Aaron yang datang untuk mengajaknya nyimeng bareng. Saat lagi nyimeng bareng, Jeremy melihat sebuah guci tua di kamar Aaron yang mengalihkan pandangannya. Karena menurutnya, guci tua itu terlihat mengerikan, namun Aaron tidak menghiraukannya dan malah mengajaknya untuk minum di luar. Dan akhirnya, nongkronglah mereka di bar. Dan di sini, Jeremy memberitahu Aaron kalau Derek pacarnya Lisa bukanlah orang yang baik, walaupun dia seorang sheriff. Karena Jeremy belakangan ini melihat wajah Lisa agak lebam, yang kemungkinan akibat dipukul oleh Derek. Mendengar hal ini, Aaron sang mantan pun tak terima. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Orang yang diomongin tiba-tiba muncul. Ya, orang berkumis ini adalah Derek, pacarnya Lisa sekaligus sheriff di kota ini. Ia datang untuk memesan kopi dan tak sengaja melihat Aaron. Mereka pun akhirnya bertemu. Namun, pembicaraan mereka agak memanas karena Aaron menyinggung soal Lisa yang dipukul olehnya. Derek pun merasa tersinggung. Namun, sayangnya pembicaraan mereka berakhir karena kopi yang dipesan Derek tiba. Saat di perjalanan pulang, Aaron berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli bir dan sebuah lotre. Namun ia belum beruntung, dan karena masih penasaran, ia mencoba membeli satu lotre lagi. Dan kali ini, ia memenangkan hadiah tertinggi, yaitu $5.000, dan kini ia sudah siap untuk kembali ke kota dan membayar apartemennya. Sesampainya di rumah, Aaron dihampiri ibunya yang meminta maaf dan memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi di rumah. Awalnya, Aaron menolak karena ia harus kembali ke Chicago, namun karena ibunya memohon, akhirnya Aaron pun setuju. Di tengah malam saat sedang tidur, Aaron terbangun karena anjingnya Mr. Yates, Paddington, terus-menerus menggonggong. Aaron yang merasa terganggu, teriak dari jendela dan menyuruh anjing itu untuk diam. Dan pagi harinya, Mr. Yates datang ke rumah Aaron untuk menyuruhnya keluar. Di sini Aaron pun terkejut melihat Paddington sudah mati membusuk dan Mr. Yates menyalahkan Aaron atas kematian anjingnya. Karena menurutnya, cuma Aaron lah yang membenci Paddington. Namun Aaron menyangkal kalau bukan dialah pelakunya. Malam harinya, Aaron menemani Lisa membeli keperluan rumah untuk ibunya Aaron. Dan Aaron mengkonfirmasi ke Lisa apakah benar ia telah dipukul oleh Derek. Namun Lisa malah menutupinya dan membela Derek, karena menurutnya Derek sudah berubah. Karena merasa terpojok, Lisa pun pergi meninggalkan Aaron. Namun, Aaron secara tidak sengaja membuat permohonan ketiganya. Kalau saja dulu dirinya lebih tampan. Dan kejadian naas pun terjadi. Aaron ditabrak oleh sahabatnya sendiri, Tyrone, dan terluka parah di bagian wajah. Aaron yang sekarat dilarikan ke rumah sakit dengan perban yang penuh menutupi wajahnya. Dokter mengatakan kalau Aaron sangat-sangat beruntung masih hidup dan harus dilakukan operasi wajah mengingat parahnya kecelakaan yang dia alami. Kemudian, Tyrone, sahabatnya sekaligus pelaku tabrakan, datang menjenguk Aaron dan meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Dan di sini, Tyrone memberitahu Aaron kalau dirinya telah difitnah oleh Derek. Derek menangkapnya saat kecelakaan itu dengan tuduhan Tyrone berkendara saat mabuk. Padahal tidak. Derek melakukan ini
lantaran kesal karena Lisa sering jalan dengannya untuk curhat. Aaron pun mengerti dan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Derek. Lalu, Sin berpindah ke kediaman Derek, di mana Lisa juga tinggal bersamanya. Lalu Lisa bertanya, kenapa Aaron bisa mengetahui soal KDRT yang dilakukan oleh Derek kepadanya. Namun Derek membantah dan malah menuduh balik Lisa. Lisa pun mengakui kalau ia telah cerita soal KDRT yang terjadi padanya, namun bukan ke Aaron, melainkan ke Tyrone sahabatnya. Alhasil, Derek pun marah karena Lisa lebih mempercayai si pemabuk Tyrone daripada dirinya. Lisa yang sudah bosan bertengkar, lebih memilih untuk pergi. Esok harinya, Lisa menemui Aaron yang sudah membaik untuk menjemputnya pulang dari rumah sakit. Namun, sebelum pergi, suster akan membukakan perban di muka Aaron terlebih dahulu. Aaron yang berpikir mukanya telah rusak pasca kecelakaan, terkejut saat melihat cermin. Sekarang mukanya lebih glowing dari sebelumnya, yang berarti harapannya telah menjadi kenyataan. Aaron yang kini sudah sehat, pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya. Namun, lagi-lagi ibunya hanya berdiam diri dan meratapi kesedihannya. Aaron yang tak tega, akhirnya berjanji untuk tinggal lebih lama di rumah demi membuat ibunya bahagia. Dan tanpa Aaron sadari, ia telah membuat harapan keempatnya. Keesokan harinya, Aaron merasa ada keanehan pada ibunya. Ibunya kini tampak lebih bahagia sesuai yang diharapkan. Saking bahagianya, ibunya bahkan mengajak Aaron untuk berdansa dengan lagu kesukaannya. Dan di sini Aaron pun semakin bingung. Lisa yang datang berkunjung pun bahkan menyadari ada keanehan pada ibunya Aaron. Namun Aaron enggan menceritakan apapun. Malam harinya, Aaron kembali nongkrong bersama Jeremy. Dan sama seperti malam sebelumnya, Jeremy masih mengungkit soal guci tua itu, dan kali ini ia berniat untuk membelinya. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, terdengar lagu yang sangat familiar. Jeremy yang menyadarinya, memberitahu Aaron kalau suara itu berasal dari gudang sebelah rumahnya. Aaron yang juga mendengarnya, berinisiatif untuk ngecek ke gudang tersebut. Dan alangkah terkejutnya Aaron saat melihat ibunya sedang berdansa dengan seseorang, dan seseorang itu adalah ayahnya yang bangkit dari kubur. Aaron yang tak percaya dengan apa yang ia lihat, pergi keluar gudang dan melihat kalau Jeremy sudah tidak ada di dalam mobil. Aaron yang masih penasaran pun kembali ke dalam gudang dan bertanya di mana iblis itu. Namun Aaron malah dimarahi oleh ibunya yang membantah kalau itu bukanlah iblis, melainkan ayahnya yang baru saja kembali. Emang dah emak-emak gak di mana-mana, galak banget. Oke, lanjut. Aaron yang berpikir kalau Jeremy sudah pulang, menyusul ke rumahnya. Kemudian ia bertemu dengan ibunya Jeremy. Dan di sini Aaron sangat terkejut mengetahui kalau ternyata Jeremy sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Nah kan, hayo lu. Namun Aaron menegaskan bahwa Jeremy masih bersamanya hari ini. Namun ibunya Jeremy yang menganggap ini lelucon langsung menyuruh Aaron untuk pergi. Aaron yang bingung dan tak percaya dengan apa yang terjadi, akhirnya pergi ke pemakaman untuk membuktikannya sendiri. Dan terkejutnya ia saat mengetahui ada salah satu kuburan yang sudah dibongkar. Dan di saat yang sama, ia bertemu dengan makhluk yang memakai tubuh sahabatnya Jeremy. Dan terungkaplah bahwa makhluk yang memakai tubuh Jeremy itu adalah makhluk yang mengabulkan semua permintaannya selama ini. Aaron yang mulai bingung dengan semua keanehan ini, akhirnya mendatangi Lisa dan menceritakan semuanya. Lisa pun tidak percaya dan mengatakan kalau ini semua hanya sebuah kebetulan, dan ia ingin melihat guci tua itu secara langsung. Aaron pun hanya memperlihatkannya lewat gambar di handphone. Kemudian Lisa mempunyai ide untuk bertanya tentang guci tua tersebut ke teman mereka Collins yang bekerja di perpustakaan.
Dan Colin menjelaskan jika guci tua tersebut adalah sebuah artefak kuno yang ditemukan oleh Andrew William, seorang arkeolog. Dan Andrew William sendiri ternyata mengalami keanehan dan menjadi gila dengan memotong lidahnya, bahkan sampai membunuh istrinya sendiri. Kalian ingat Pak Tua yang di awal film yang bawa pedang? Iya betul, dia adalah Andrew William, sang arkeolog sekaligus pemilik pertama guci tua itu sebelum Aaron. Colin juga menjelaskan bahwa di dalam guci tua tersebut bersembunyi sebuah makhluk yang biasa disebut jin, karena sering dipakai untuk acara ritual oleh orang kuno. Mendengar hal ini, Aaron pun langsung ingin bertemu dengan Andrew William. Namun Colin hanya bisa membantu dengan memberi nomor telepon putrinya yang bernama Lynette. Keesokan harinya, Aaron yang ditemani Lisa menemui Lynette di rumahnya. Wanita cantik yang di awal film ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Lynette pun menceritakan kronologi sebenarnya di balik kejadian itu. Lynette menjelaskan bahwa ayahnya telah membuat sebuah permohonan. Karena ibunya seorang pekerja keras, jadi ayahnya berharap agar ibunya menjadi dua, hanya supaya bisa sering bertemu. Lynette juga mengetahui bahwa di dalam guci tersebut terdapat makhluk yang disebut jin, dan jin itu semakin kuat di setiap permintaan. Aaron yang percaya karena mengalami hal yang sama, akhirnya meminta bantuan Lynette untuk menghentikan keanehan ini agar tidak ada lagi korban. Akhirnya Lynette menyarankan Aaron agar langsung bertemu dengan ayahnya. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke rumah sakit jiwa tempat Pak Tua Andrew saat ini dirawat, dan mereka hanya punya waktu 20 menit. Lynette pun langsung to the point dengan mengatakan kalau pria di sampingnya sudah membuat permohonan dari guci tua tersebut. Pak Tua Andrew yang tak bisa bicara meminta secari kertas untuk berkomunikasi, dan ia menulis berapa banyak permohonan yang kau minta. Dan kita semua tahu kalau Aaron sudah 5 kali membuat permohonan, yaitu Paddington, uang, wajah, ibunya, dan ayahnya. Lalu Pak Tua Andrew melarang Aaron untuk membuat permohonan ke-7. Karena kalau sampai itu terjadi, Aaron bisa kehilangan nyawanya. Aaron yang mulai takut akan kutukan guci tua itu, berencana membawa ibunya ke Chicago malam ini dan meninggalkan kampung halamannya. Dan sekarang Aaron mengetahui alasan kenapa Pak Tua Andrew memotong lidahnya sendiri, agar ia tidak membuat permohonan ke-7. Namun Aaron kembali mengalami keanehan. Musik box di kafe itu tiba-tiba nyala sendiri, dan ia mulai berhalusinasi hasil tipu daya dari makhluk yang mengikutinya. Aaron yang masih ditemani Lisa, kini sudah sampai di rumah untuk menjemput ibunya dan pergi dari rumah itu. Dalam keadaan gelap gulita, ibunya tetap tidak merespon panggilan Aaron, dan tiba-tiba Lisa mendengar sesuatu dari gudang sebelah, dan mereka pun pergi untuk memeriksa asal suara itu. Dan mereka sangat syok saat menemukan ibunya Aaron yang sudah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aaron yang sudah kehabisan kata-kata menyuruh Lisa untuk pulang dan melaporkan kejadian ini ke 911. Aaron pun kini menjadi depresi dan semakin sering berhalusinasi. Bahkan Aaron sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, namun ia masih mengurungkan niatnya. Dalam jiwa yang sangat tergoncang, muncullah tamu yang tak diharapkan. Ya, Derek datang ke rumahnya dan memperingatkan Aaron untuk menjauh dari pacarnya Lisa, karena Derek berpikir Lisa selingkuh dengan Aaron. Aaron yang semakin kacau, kemudian hilaf dan membuat permintaannya yang ke-6, agar Derek tidak pernah menyakiti Lisa lagi. Yang artinya, kini Aaron hanya punya satu permintaan lagi sebelum nyawanya diambil. Kemudian, scene berpindah ke Lisa yang bertamu ke rumah Tyrone. Dan asal kalian tahu, orang ini bukanlah Lisa. Ini adalah makhluk dari guci tua yang menyamar sebagai Lisa yang mempunyai rencana untuk mengadu domba Tyrone dengan Derek dengan cara menyebarkan fitnah.
dengan tujuan agar Tyrone membunuh Derek. Karena terprovokasi oleh makhluk itu, Tyrone pun akhirnya mendatangi rumahnya Derek. Tyrone yang sudah emosi dari awal menjadi semakin emosi dengan omongan Derek. Alhasil, Tyrone dengan gelap mata mencekik Derek. Lisa yang mendengar kegaduhan di lantai atas langsung menghentikan Tyrone sebelum Derek terbunuh. Lisa yang tak mengetahui permasalahannya menyuruh Tyrone untuk pulang sebelum ia mendapatkan masalah yang lebih besar. Namun Derek yang sudah sadar tiba-tiba mentekel kaki Tyrone sampai terjatuh. Dengan sigap, Tyrone pun menembakkan 3 peluru langsung ke tubuh Derek yang menyebabkannya tewas di tempat. Dalam kepanikan, tiba-tiba Aaron datang dan mengaku ke Lisa kalau ia hilaf dan membuat permintaannya yang ke-6. Dan Aaron menjadi semakin panik dengan melihat permintaannya yang terwujud. Di setiap permintaan, pasti ada nyawa yang harus dibayar. Kini secara tidak sengaja, Tyrone menembakkan pelurunya ke Lisa dan membuatnya tewas di tempat di depan Aaron. Karena merasa sangat bersalah, akhirnya Tyrone membunuh dirinya sendiri dengan menembakkan peluru ke mulutnya yang disaksikan langsung oleh Aaron. Dan di sini Aaron sudah benar-benar depresi dengan melihat orang terdekatnya mati satu persatu akibat permintaannya. Aaron yang sudah kehabisan akal akhirnya membuat permohonannya yang ke-7 di depan makhluk itu. Ia berharap sudah mati saat Tyrone menabraknya di malam itu. Dan dengan cepat permohonan itu terwujud, sekaligus memutar balik waktu saat kejadian itu berlangsung. Dan film ini diakhiri oleh Aaron yang terbangun dari tidurnya seolah ini semua hanya mimpi. Tapi sayangnya, ini bukanlah mimpi. Selesai. Gimana? Ending yang benar-benar absurd ya? Ya, tapi seenggaknya kita belajar sesuatu lah dari film ini. Kalau kita pengen sesuatu, maka berjuanglah untuk mendapatkannya. Dan jangan pernah meminta selain ke Yang Maha Kuasa. Jangan ke pohon beringin atau kali sarden. Jangan ya. Ya udah, mungkin segitu dulu untuk alur cerita kali ini. Dan kalau kalian punya film-film seru yang mau Mamang bikinin alur ceritanya, silakan komen di bawah dan jangan lupa like kalau kalian suka. Oke, kalau gitu Mamang, ciao. Bye.